Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Oro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kenapa aku memilih investasi saham. Ini akan menjadi pembahasan yang basic, mengingat investasi saham itu sekarang menjadi idola di kalangan masyarakat. Istilahnya ya investor retail itu lagi booming-boomingnya, banyak yang mau bergabung. Mari kita bahas saja ya. Oke, pembahasan yang pertama adalah mudah dan murah. Banyak orang skeptis, beli saham itu susah. Nah, itu karena kita nggak tahu caranya. Bagaimana sih caranya untuk membeli saham? Oke. Ketika kita membeli saham, kita itu posisinya adalah investor retail. Investor retail itu ketika kita mau membeli saham yang ada di bursa efek harus melalui sekuritas. Sekuritas itu adalah rekanan dari bursa efek yang ditunjuk atau yang didirikan sehingga dia menjembatani dana kita sehingga kita bisa transaksi ke bursa efek. Bagaimana caranya? Nah, sekuritas ini semacam lembaga keuangan ya. Jadi banyak sekali macamnya, ada BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, Mirai Sekuritas, dan lain sebagainya. Nah, di situ masing-masing sekuritas, karena ini udah zaman-zamannya teknologi 4.0, jadi setiap sekuritas itu memiliki platform tersendiri. Nah, di situ kita bisa membuat akun trading dan RDN. RDN itu semacam rekening giro yang digunakan untuk menampung dana investasi kita. Oke, kita lanjut saja untuk mengetahui macam-macamnya ya. Nah, ini macamnya. Ini contohnya BNI Sekuritas. Dia memiliki aplikasi atau platform berjudul Beyond. Nah, terus silakan kawan-kawan bisa mendownloadnya. Beyond ini nanti kita mau register, tinggal klik registrasi ini, register, nanti ikuti saja alurnya. Kalau memang ada butuh form yang kirim saja, nanti akan dipandu di situ. Nah, ini untuk BNI Sekuritas. Nah, ketika kita register ini, nanti kita akan ada waktu tunggu sekitar 5-6 hari, nanti kita dikonfirm, nanti kita akan mendapatkan email balik, kita akan mendapatkan nanti akun saham itu dari platform Beyond ini, kemudian ada RDN, rekening saham, kemudian ada password sama pin trading. Nah, nanti ketika udah jadi semua, kawan-kawan bisa bertransaksi saham, di situ bisa buy and sell suatu emiten saham lewat aplikasi Beyond ini. Apa hanya BNI Sekuritas saja? Enggak, ada banyak lagi. Ini contoh iPod atau Indo Premier Sekuritas. Ini platformnya namanya iPod Go. Sama ya, ini tinggal klik register, Anda bisa melakukan investasi saham. Ada juga NH Korindo Sekuritas. Ada juga Mirai Sekuritas. Oke, ini ada Mirai Sekuritas ya. Itu sebenarnya masih banyak lagi sekuritas yang menyediakan platform yang cukup mudah untuk digunakan untuk buy and sell. Kadang di platform itu juga ada analisa-analisanya seperti itu. Oke, untuk membuka akun saham sudah paham itu, kemudahan itu bisa dipahami ya. Oke, murah. Kenapa saya bilang murah? Jadi pandangan orang-orang itu kadang-kadang saham itu mahal, ratusan juta, puluhan juta, dan lain sebagainya. Ternyata aktualnya saham itu cukup murah. Saya bilang cukup murah karena ini sebagai contohnya. Ini saham BRI Syariah, BRIS. Satu lembar sahamnya itu harganya Rp1.495. Nah, di bursa sendiri
mensyaratkan untuk minimal pembelian itu adalah 1 lot alias 100 lembar saham. Artinya 1 lot lembar saham bisa dibeli dengan harga per lembarnya 1495 dikali 100 lembar hasilnya 149.500. Nah, di sini ketika Anda bisa mengeluarkan dana cuma 149.500, berarti Anda sudah tercatat sebagai pemilik dari Bank BRI Syariah. Cukup murah kan? Saya yakin kawan-kawan pun bisa membeli saham-saham yang ada di Bursa Efek. Ini WIM, Bismillah, ini emiten rokok. Emiten rokok ini lebih murah lagi, Rp595 per lembar saham. Artinya satu lotnya cuma 59.500. Jadi prinsip dari saham ini murah dan bisa ditabung, makanya belinya bisa bertahap, per 1 lot, per 10 lot, silakan sesuai kemampuan teman-teman. Jadi anggapan saham itu mahal itu sudah bisa dihilangkan ya, karena kenyataannya saham-saham itu bisa dibeli dengan harga yang cukup murah. Ini artinya apa? Ini artinya saham-saham di Indonesia itu masih banyak peluang untuk berkembang seperti itu. Oke, yang kedua reguler dan syariah. Nah, kawan-kawan kadang ada yang berskeptis juga masalah saham-saham itu haram dan lain sebagainya. Oleh karenanya saham itu menurut MUI sendiri, ini sepengetahuan kami ya, menurut MUI sendiri saham itu akan menjadi halal ketika kita berinvestasi atau kita memberikan bantuan modal ke saham-saham yang memiliki bidang usaha yang syariah. Nah, oleh karena itu di bursa sendiri sudah ada nih dibedakan mana yang saham-saham reguler dan mana-mana yang khusus syariah. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, nanti ada opsi saham syariah. Nah, saham syariah itu bisa dilihat di isi indeks saham syariah Indonesia. Ini macam-macamnya banyak sekali. Sebenarnya lebih dari 78 item ini. Jadi jangan khawatir. Saham insya Allah menurut MUI itu halal ketika kita membeli saham di bidang bisnis yang syar'i seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke keyakinan kawan-kawan, ini bukan paksaan, bukan atau apa, karena ilmu kami hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah kami tahu. Kalau kawan-kawan beranggapan saham itu haram dan lain sebagainya, silahkan, itu hak kawan-kawan untuk meyakini itu. Oke, kita lanjut saja. Yang ketiga adalah ya double benefit untuk kaya. Bisa nggak sih kita kaya di saham? Nah, ini alasannya saya bilang bisa. Nah, ini kita bahas ya. Oke, double benefit. Jadi ada 2 benefit dari kita membeli saham. Yang pertama dari capital gain, yang kedua adalah dividen. Mari kita bahas dari capital gain dulu. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah keuntungan kita dari kenaikan harga saham kita. Ya mirip-mirip kayak emas lah ya, seperti itu. Emas itu kan kita beli dengan harga tertentu, nanti di kemudian hari harganya naik. Nah, dari kenaikan harga itulah namanya capital gain. Nah, ini contoh ya. Ini BRI Sekuritas, BRI Syariah. Ini adalah contoh dari portofolio ya, portofolio saham. Ini BRI Syariah, dia di portofolio ini dia beli di harga Rp864 dengan jumlah 113 lot dan harga sekarangnya 1.500. Nah, sama ya, 113 lot. Nah, jadi gain atau kenaikan harga saham itu sebesar 73%. Sekarang mana ada investasi yang gainnya sampai 73%? Hanya ada di bursa saham ini. Ya mungkin ada di lain
tempat investasi itu, tapi di bursa saham nyata kenaikan gain bisa sampai ratusan bahkan ribuan persen. Jadi dengan dia investasi sekian, Rp864 dengan lot 113 lot, gain yang didapat dia 7 juta rupiah, 73% ya, ini 7 juta rupiah, 7 juta 188 rupiah, 88 ribu rupiah. Ini juga MMLP sama, dia beli di harga 200, sekarang harganya 270, seperti itu ya. Ini kayak ada juga yang loss, inilah resiko-resikonya. Ini salah satunya adalah PTBA. PTBA itu adalah emiten atau perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Nah, ini di portofolio ini menunjukkan terjadi suatu penurunan harga saham. Jadi penurunan harga saham dari 2129 jadi 2020. Nah, kita lawan dari capital gain adalah capital loss. Dia capital loss sebesar 5% dengan nominalnya kalau dihitung selisihnya dengan lot sekian adalah dia hilang uang sebesar minus 4850.500. Tapi apakah ini udah menjadi real keuntungan maupun kerugian kita? Tidak, kawan-kawan. Sama seperti emas, kalau kita nggak menjualnya ya kita belum dapat cash. Makanya untuk mencairkan ini ada istilahnya take profit. Nah, jadi take profit itu kita jual harga saham itu dengan harga tertentu, di harga tinggi misalnya, ya udah, berarti ya uang kita kan jadi lebih bertambah. Nah, itulah kita yang bisa kita manfaatkan. Kita harus sell terlebih dahulu, istilahnya sell untuk taking profit. Ada juga yang ini karena loss, ada juga yang nanti kita naik lagi beranggapan. Ya udah, loss ini belum real loss punya kita. Kalau kita yakin dari loss ini harganya akan naik, ya udah kita tunjukkan sampai naik. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah dividen. Nah, dividen ini saya memakai penjelasan pakai RTI bisnis ya. Ini kita buka di slide PTBA, di harganya sekarang 2.780. Ini berbeda berbeda waktu ya kita ngambilnya ya. Nah, ini udah 2.700 saja nih. Padahal dulu sempat drop di 2020. Nah, yang menarik di suatu emiten ini adalah dividennya. Nah, kawan-kawan kalau bisa mengecek dividen itu di RTS bisnis yang seperti saya jelaskan tadi di bagian dividen yield. Apa itu dividen yield? Dividen yield itu adalah persentase bagi hasil atau dividen yang diberikan kepada kita. Ini kan 11%. Jadi 11% dari harga sekarang. Nah, misalnya 11% dari harga sekarang. Atau enggak misalnya ini 10 lah, 10 biar kita ngitungnya gampang. 10% dari harga 2.780, berarti 10%-nya 278 rupiah kan. Nah, dari 278 rupiah ini kita punya berapa nih? Misalnya 44 lot. Nah, 44 lot. Ya udah, kita tinggal kalikan 278 kali 44 lot itu berarti 4.400 lembar ya. Udah tinggal kalikan, itulah nanti yield atau uang yang kita terima di dividen, seperti itu. Apabila kawan-kawan penasaran masalah dividen, bisa mengecek ya di ulasan tentang dividen di channelnya Auro Channel, bisa dicari di situ. Nah, itu bagaimana pembayarannya, bagaimana sistem penarikannya, bisa dicek di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pembahasannya selanjutnya adalah saham itu real market. Apa artinya? Oke, real market. Saya bilang real market kenapa? Karena ketika kawan-kawan membeli maupun menjual saham, itu ada marketnya. Marketnya itu di mana ya? Di bursa efek itu. Yang bursa efek itu adalah market dari saham itu sendiri, diperjualbelikannya saham. Jadi ketika kawan-kawan membeli maupun menjual saham, itu harganya langsung berpengaruh pada kenaikan dan penurunan harga saham. Jadi ya kan saham itu benar-benar kita miliki gitu loh.
benar-benar tercatatnya di mana, di KSI ini. Jadi nggak hanya awang-awang saham awang-awang gitu, enggak. Jadi harganya itu berdasarkan bid dan offer atau as yang terjadi di market saat itu. Banyak yang beli ya naik langsung, banyak yang jual yang turun, ya banyak yang jual yang turun langsung, seperti itu. Jadi peran kita di sini benar-benar nyata, real market. Lawan dari real market adalah over the counter market. Nah, ini dia. Seperti contohnya komoditas seperti itu ya. Contohnya segini aja. Ini ada sebuah airlines mau membeli minyak. Nah, yang dibeli minyaknya itu adalah di harga future atau kontrak berjangkanya. Di kontrak berjangka itu akhirnya muncullah yang namanya grafik. Nah, dari grafik itu muncullah diperdagangkanlah namanya forex atau trading. Nah, turunannya lagi ada binomo Olympic trade. Nah, ini adalah semacam, atau ini istilahnya adalah binary option ya, ya seperti itu. Nah, kenapa bedanya apa dengan real market? Jadi ceritanya seperti ilustrasinya seperti ini. Ini ada kontrak berjangka, dan timbullah suatu grafik naik atau turunnya suatu harga. Kita tidak tahu itu marketnya di mana. Yang jelas harga itu naik dan turun. Dari harga naik dan turun itu ada namanya broker atau dealer-dealer yang memanfaatkan itu untuk trading seperti itu. Istilahnya di sini kita nggak tahu ada marketnya di mana. Barangnya nanti yang kita beli seperti apa, kita kan nggak tahu. Seperti itu. Nah, akhirnya banyaklah yang namanya binomo, Olympic trade yang memanfaatkan itulah sebagai trading. Ada yang binary option, ada yang forex. Nah, ilustrasi kasarnya seperti ini. Ada judi bola. Ada pertandingan. Pertandingan itu kan kita tidak berperan di situ kan. Tapi dengan hasil pertandingan itu kita bisa judikan, misalnya kita bisa mainkan, kita bisa menebak nih harga hasilnya menang yang sisi A atau sisi B. Nah, kita menebak yang A dengan banyak analisa, yang A itu banyak pemainnya yang bagus, nggak ada yang cedera. Akhirnya kita memilih A, bid yang A. Akhirnya di situ kita menang. Nah, kita mendapatkan uang. Sama, hampir mirip dengan binomo, Olympic trade, dan trading komoditas yang kebanyakan yang ada itu ya seperti itu. Pertandingannya di sana, harga-harganya di sana, kita tahu di mana, kita pantau. Nah, kita ini banyak broker-broker yang memanfaatkan itu. Yuk, kita kumpulkan dana, kita naik, ya udah kamu menang. Kalau harga mereka turun, ya ada kalah. Udah seperti itu aja. Itu kasarnya seperti itu. Makanya kenapa lebih aman dan lebih safe itu memilih di bursa saham untuk niat untuk investasi. Tapi kalaupun untuk trading, untuk menumbuhkan atau menyalurkan jiwa gamblernya, bisa mencoba binomo, Olympic trade maupun forex trading lainnya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, membangun negara. Kenapa saya alasan membangun negara? Mari kita cek. Nah, inilah. Jadi GDP kita itu dipengaruhi oleh consumption, investment, government, dan export import. Ini sudah saya capture ya dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Anak investasi itu berpengaruh pada GDP kita. Makanya ketika kita investasi langsung ke saham, itu kita juga membangun negara. Secara langsung kita bisa membangun negara dengan dana yang kita store di investment. Kita dana modalin suatu perusahaan itu menjadi berkembang karena modal kita, karena ada keuntungan, ekonomi bertumbuh. Nah, itulah pengaruhnya di situ.
Oke, yang terakhir adalah menjaga persatuan. Oke, lanjut saja. Di saham semua orang ingin untung, pasti di saham itu semua orang ingin untung. Untung itu tercipta apabila harga saham kita naik, IHSG kita naik, harga saham naik semuanya. Harga saham naik dikarenakan karena orang banyak yang buy, banyak orang yang bid istilahnya. Banyak orang yang membeli, artinya permintaan lebih besar dari penawaran, makanya ekonomi itu menunjukkan harga akan menjadi naik. Yang ketiga, nah itulah yang istilahnya crowdfunding. Jadi ketika kita mengumpulkan dana yang besar, membeli saham tertentu, makanya harganya sahamnya naik. Ketika harga saham naik, saham naik atau crowdfunding itu, jadi orang-orang investor lokal, investor asing itu yang dicari itu adalah stabilitas ekonomi. Jadi coba lihat kawan-kawan ketika sudah mengenal sesama investor, hal yang paling diinginkan adalah stabilitas ekonomi dan politik. Udah berita positif. Ketika berita itu positif, yang ada ya harga saham akan cenderung naik. Investor akan menjadi semakin yakin untuk investasi ke bursa saham Indonesia, seperti itu. Karena mindset orang yang investor saham itu adalah investor yang berharap ekonomi tumbuh, politik baik, dan lain sebagainya. Berbeda ketika kita memiliki dolar ataupun emas. Nah, dolar dan emas itu adalah suatu komponen yang membuat apa istilahnya itu landasan. Jadi ketika ada yang buruk, ada yang ekonomi menjadi jelek, itu harga emas pasti melambung. Artinya ketika kita menyimpan emas, ketika kita berharap emas naik, artinya apa? Artinya ekonomi sedang memburuk. Indikatornya kan seperti itu. Tapi ketika kita ingin perusahaan atau ekonomi Indonesia menjadi naik, suatu situasi politik naik, pasti kecenderungannya harga-harga saham akan menjadi naik. Nah, seperti itulah. Dan akhirnya orang pelaku saham itu sebenarnya males konflik, males adanya konflik, ada demo, ada bom, ada kerusuhan, itu adalah hal-hal yang dihindari atau yang orang-orang pelaku saham itu males gitu kalau ada berita ekonomi menjadi turun gitu. Itu adalah berita-berita yang sangat dihindari oleh pelaku saham. Makanya kenapa menjaga persatuan? Nah, ini dia. Karena kita satu visi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang maju, ya udah kita akan menjaga persatuan, menjaga keamanan bangsa, menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Itu akan menjadi termindset sekali di benak kita. Makanya kenapa saya selalu getol untuk membumingkan saham, karena selain saham itu menawarkan suatu kekayaan, itu akan menimbulkan suatu persatuan. Karena apa ya, tujuan kita sama-sama sejahtera, sama-sama kaya dari saham, sama-sama kita bisa profit dari saham dan lain sebagainya. Oke, ini overall dari keseluruhan pembahasan kita. Kita lihat tren dari tahun 2000 sampai 2020. Harga sekarang harga dulu tahun 2020 itu Rp688. 688 maaf ya, ini kan IHSG. Sekarang harganya sudah mencapai 6.000. Hampir 10 kali. IHSG itu selalu bertumbuh. Ini ya, tahun 2008 memang terjadi penurunan karena adanya krisis ekonomi, akhirnya naik lagi dan naik dan terus naik. Dan ini kemarin COVID itu turun tajam sekali. Dan biasanya di ekonomi itu histori akan berulang. Makanya kita masih optimis sekali bursa saham Indonesia itu akan semakin tumbuh ke atas. Apalagi bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah
manusia-manusia Indonesia yang masuk di umur-umur produktif itu sedang puncak-puncaknya. Artinya apa? Ketika satu orang gabung atau menjadi investor retail, satu orang gabung dikalikan bonus demografi Indonesia yang begitu hebatnya, bisa dibayangkan berapa ratus juta jiwa dari penduduk Indonesia apabila masuk semuanya ke bursa saham, sehebat apa bursa efek pada saat ini karena bonus demografi ini. Nah, kita harus optimis, karena itulah optimis kita di bursa saham Indonesia. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu pembahasan basic sederhana mengapa kita memilih bursa saham sebagai investasi atau alat investasi kita dan membuat kita kaya tentu saja ya. Kendaraan kita untuk kaya. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa like, subscribe maupun share apabila konten ini dirasa bermanfaat, dan kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan membangun untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.